Yang cowok bapak sayangi, yang cewek bapak cintai. Gitu ya. Juga kelak ketika kita berada di hari akhir, yaitu di Yaumul Mobile Legend doang, ya enggak? Atau main FF game lurik, aduh. Kayaknya yang kanan kurang kompak, yang kiri nggak serempak, yang tengah nggak sebotak. Baik, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, tentunya kewajiban bagi kita semua adalah mengucapkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Zat yang paling mulia, tidak lain adalah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kita bisa berkesempatan untuk bersama-sama saling bermuajahah, saling bertemu muka untuk mendapatkan satu manfaat atau hikmah. Kemudian tentunya tidak lupa kepada junjungan kita, salawat serta salam kepada Nabi kita, kekasih kita, siapa? Nabi Muhammad. Ya, yang lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah anak-anak yang kelak merupakan barisan dari pengikut beliau. Betul ya? Betul. Itu yang kita inginkan. Tidak cuma di dunia ini, tapi juga kelak ketika kita berada di hari akhir, yaitu di Yaumul Hisab. Itu yang kita idam-idamkan, itu yang kita cita-citakan. Jangan sampai kita berkeinginan atau bercita-cita yang lain, jatuhnya nanti neraka. Nggak mau kan? Oke, baik semuanya. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Tadi berangkat sekolah sudah sarapan? Belum. Sudah sarapan belum? Belum. Kenapa nggak sarapan? Puasa. Yakin kamu puasa? Yakin. Kalau nggak nafsu? Ya. Nggak ngopi-ngopi dulu? Enggak? Buatan Pak. Enggak. Tapi itu tadi teman kalian ada tuh ketemu di jalan naik sepeda, sambil gini, nikmatnya. Ngerti ya? Apa? Ngutut. Ya, poso-poso ya kalau ngutut. Seragam SMK loh. Pak Ijo. Baik, anak-anakku sekalian, saya tentu berharap kalian semua anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat dengan aturan agama, sehingga pada hari ini, hari yang berapa ini? Ke-12 ya? Iya. Ada mungkin yang 13? Saya. Ada. Karena masing-masing kita mungkin ada yang berbeda pandangannya ya. Tapi sekali lagi, mau 12, mau 13, jangan dianggap sebagai satu ikhtilaf. Silahkan semua pegang pada landasannya masing-masing. Itu ya. Iya Pak. Tidak usah saling menyalahkan. Itu yang penting. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, yang cowok Bapak sayangi, yang cewek Bapak cintai, gitu ya. Boleh adil kan ya? Artinya begini, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat indah. Maka pada sesi kegiatan kita kali ini tentu harus digunakan dengan banyak-banyak quality time, dengan banyak-banyak waktu yang bermanfaat. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia.
main Mobile Legend doang, ya enggak? Atau main FF game lurik, aduh, enggak level, ya enggak? Main tuh ya paling enggak PUBG atau Genshin Impact gitu kan ya? Iya Pak. Main kok FF, lurik banget. Baik, saya tidak akan berlama-lama, paling cuma 1 jam 2 jam gitu ya. Hari ini saya dikasih amanah untuk memberikan satu materi kajian, tapi mungkin agak berbeda jalur, cuman tentu masih dalam jalur akhlakul karimah. Saya mulai dari diri kita. Kita ini manusia bukan? Manusia. Ada di sini yang hewan? Enggak ada ya? Manusia dong ya? Ya Ros ya? Hewan atau manusia Ros? Manusia. Apa kayak kerungu, kayak ngobrol karo samping mulu kok. Kita ini manusia. Manusia itu makhluk kalau dia sosial. Manusia sosial, artinya manusia yang butuh bantuan orang lain. Tidak bisa kita berdiri hidup sendiri. Betul? Betul. Lebih lanjut, kita adalah manusia yang butuh teman, butuh orang lain, atau saya sebutkan kita ini membutuhkan persahabatan. Betul? Kita punya sahabat-sahabat ya. Hari gini namanya bestie gitu ya. Hai bestie, aduh. Ya, kita punya sahabat. Terlepas dari sahabat itu baik atau buruk, ya kan? Tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu baik, dan juga tidak semua orang itu buruk. Tapi guru kalian baik dong ya. Guru kalian kan orangnya mulia, ya enggak? Iya gitu dong. Iya. Nama saya kan Irfan Budi Mulia, jadi orangnya mulia dong. Atau narsis tak apa. Baik, apa sih pengertian dari persahabatan itu? Ada yang tahu? Enggak tahu Pak, tempe tahu. Para tahu. Ya wes. Kalau di searching di Google mungkin akan ada banyak definisi tentang persahabatan, tapi saya ingin mendefinisikan dari sesuatu hal yang simpel. Kalian pernah kenal Sinden Tosca? No. Tapi mungkin kalian pernah dengar lagunya. Persahabatan. Oke. Ya, kalian kepompongnya, saya kupu-kupunya. Oke, persahabatan itu bagai kepompong yang merubah ulat menjadi Kupu-kupu. that is persahabatan, that is friendship. Friendship ya, friendship. Nah, persahabatan itu seperti itu ya, persahabatan yang bisa menjadikan kita yang hina, yang jelek, kemudian merubah kita menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. What a beautiful. Mulanya sesuatu yang menjijikkan. Ulat itu jijik nggak kalian? Enggak. Bodoh kali nggak jijik. Saya mah jijik. Ulat kok nggak jijik. Tapi kemudian dengan interaksi persahabatan bisa merubah itu semua menjadi sesuatu yang indah. Kupu-kupu indah bukan? Indah. Indah. Nah, itulah yang namanya persahabatan. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin Bapak tekankan adalah bagaimana kita membentuk persahabatan itu dengan baik, kemudian membinanya. Karena acap kali kita sering membuat satu persahabatan tapi lupa untuk membinanya. Seperti tanaman. Tanaman itu kita tanam, kemudian lupa kita siram, gimana tanamannya? Mati kan ya? Mati. Nah, seperti itu juga dengan persahabatan. Kalau tidak kita rawat, kita kasih sayang, berikan kasih sayang, tidak akan hilang sirna. Nah, oke. Pada kesempatan yang baik ini, banyak hal yang bisa kita lihat dari sekeliling kita. Kadangkala yang namanya persahabatan itu orientasinya bukan karena persahabatan sejati. Banyak persahabatan itu hanya berdasarkan kepentingan, berdasarkan keinginan, karena mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan dengan teman kita. Iya Bang? Oke, kita dengarkan satu kalimat Arab. In qala mali fala hillu yusahibuni wa in zada mali fa kullun nas
nasbulani wa kam min aduwin li ajli mali sahabani wa kam min sadiqin li faqdil mali adani. Jika sedikit ingkola mali, jika sedikit hartaku, maka nggak ada orang yang mau menemaniku. Wa in zada mali faqulun nasbulani. Tapi kemudian ketika aku sedang kaya, sedang banyak harta, aku lagi sedih sultan, ya toh, crazy rich, ya, melihat sesuatu, oh murah banget, gitu ya, kayak gitu. Banyak orang yang mau datang sama kita, ya enggak? Oh, kita punya iPhone, rumah kita ada kolam renangnya, terus kamar kita ada PS5. Ada nggak teman kita yang mau datang? Banyak, ya kan? Banyak yang pengen datang untuk mengantri, untuk menikmati hasil dari kita. Iya, itu seringkali terjadi di kita, ya Tegar ya? Benar kan? Tapi itu wajar nggak? Ya wajar, karena ada sesuatu di situ kan gitu. Nah, tapi wa in fakam min aduwwin li ajli mali sahabani, maka berapa banyak musuh-musuhku yang ketika aku kaya kemudian berubah menjadi sahabatku. Wa kam min sadiqin li faqdil mali adani. Tapi juga berapa banyak sobat-sobatku, besti-bestiku, ketika aku sudah kere, ketika aku sudah fakir, nah kemudian apa? Mereka berubah menjadi musuhku. Ada kan kayak gitu ya? Ada, itu teman-teman yang munafik. Siapa dia? Kamu? Ya, kamu. Oh enggak? Enggak dong. Rosita kan baik. Rosita baik. Lupa saya. Rosita baik. Baik, itu yang sering terjadi di lingkungan kita, ya. Berteman karena ada orientasinya masing-masing, karena ada kebutuhan. Tapi apakah itu betul? Enggak betul ya. Berteman itu harus berdasarkan tulus ikhlas, tidak ada kebutuhan. Dan lagi, kalian tentu masih ingat di pelajaran kelas 10 ada persahabatan yang paling penting di antara semua persahabatan. Masih ingat persahabatan apa? Persahabatan karena Allah. Kita panggilnya apa itu? Panggilnya apa? Persahabatan karena Allah. Ukhuwah Islamiyah. Betul kan? Persaudaraan karena sesama Islam. Nah, jadi intinya kalau persaudaraan sama Islam itu uhibbuka atau uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena uhibbuki fillah. Aku mencintaimu Ros karena Allah. Karena kamu cantik. Yang lain lebih menarik sebetulnya. Oke. Ya, kamu siapa sih? Oke. Whatever your name, siapapun namamu, yang penting kamu ada di hatiku. Asik. Oke. Itu tadi, begitu banyak teman-teman yang seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengkategorikan teman yang sejati? Nggak mudah dong kita itu memilih teman yang sejati, ya kan? Nah, kita harus tahu cara melihatnya, cara memilihnya. Bukan dalam artian kemudian kita pilih-pilih teman, nggak seperti itu. Tapi tentu kita harus tahu teman ini mengajak kita ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Nah, ciri-cirinya gimana? Teman-teman yang baik itu, teman-teman yang sejati. Paling tidak ini yang bisa Bapak sampaikan ada dua dulu, yaitu tadharus sadiqi waqtad dayyiki. Bukti teman sejati itu adalah ketika kita sedang waktu susah. Waktu susah itu kalau ada teman yang datang, nah itu teman yang sejati. Kan tadi saya bilang, ketika kita senang banyak orang yang datang, tapi ketika susah jarang kan? Nah, saat kita susah itulah teman-teman yang sejati. Lihat saja itu yang Indra Trend ya, Indra Trend sama Doni Saliman tuh ya. Jangan sebut merek, di sini nggak boleh. Doni Saliman, ya kan?
Karena dulunya mereka rich, crazy rich bahkan. Suka hambur-hamburkan uang, kasih ke sana sini kan. Banyak yang suka ya, banyak yang datang ya. Tapi sekarang setelah ketangkap polisi gimana? Di samping malu, ditinggalkan banyak teman-temannya. Ya Pak enggak? Bukan cuma teman-temannya, pasangan hidupnya. Ya Pak enggak? Nah, kayak gitu. Itulah. Kalau persahabatan itu berlandaskan karena uang, berlandaskan karena materi, tidak akan kekal. Ya, harta itu tidak kekal. Tapi kalau kalian berlandaskan agama, berlandaskan Allah lillahi ta'ala, insya Allah kekal. Bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita bersahabat karena Allah, teman kita satu sama lain akan saling mengingat. Iya Pak enggak? Kamu sedang berada dalam kesesatan misalnya, suka mabuk-mabukan. Zulfikar suka mabuk enggak? Enggak. Enggak ya, tapi kenal Amer. Nah. Kenal Amer. Amer kenal. Tequila kenal ya? Tequila enggak kenal? Red Bull enggak kenal? Soju enggak kenal? Allah Akbar. Ciu enggak kenal? Oh, kenal. Loh, kok Pak Irfan kenal? Iya, kenal dong, tapi saya enggak minum. Cuma tahu doang. LKR. Ya, itu teman-teman yang ajak kebaikan harus kita pertahankan. Kemudian ciri yang kedua, ya, untuk mengenali teman kamu itu baik atau bukan, itu teman-teman yaitu sadiquka man abkaka wala adhaka. Teman-teman yang membuatmu menangis, bukan membuatmu ikut tertawa, enggak. Di masa ya. Ainun itu apa? Ainun itu apa? Hidung. Mata. Iya, ya ini menjebak namanya Tegal. Kamu kayak nggak kenal saya. Ainun itu matamu, mataku. Kenapa mata? Ainur ridho, mata yang ridho, mata yang menyukai. An kulli aibin kalilatin. Mata yang menyukai itu acap kali melenyapkan semua aib celah teman. Apa maksudnya? Kadang-kala karena saking cintanya kita sama sahabat, segala kesalahan yang dia buat kita biarkan. Ada seperti itu. Teman kamu itu sudah melangkah jauh pacarannya, nggak cuma cecetan doang, tapi sampai cipak-cipakan. Dibiarin. Nah itu namanya teman yang ainul ridho, teman yang terlalu cinta. Padahal itu salah nggak kira-kira? Salah. Enggak? Oh ya wes. Itu salah Tegar ya. Kamu sempat itu enggak Tegar? Apa? Sering? Engkau lagi bener ke kancamu, ke sahabatmu. Kalau sahabat itu kudu percaya ya lah. Ya gitu. Kemudian lawan katanya ainul ridho, ainus sufti tubdil masaya. Tapi mata yang membenci itu menghilangkan semua kebaikan. Kita mungkin suka dengan si Zulfikar, tapi karena saking kita bencinya, si Zulfikar pergi ke masjid saja kita berprasangka paling dulunya masjid pamer. Mana nukil? Itu ainus softi. Nah, Rafki duduknya selalu dekat-dekatan dengan cowok, mungkin dia lagi gitu. Ini cuma permisalan ya Rafki ya. Kalau benar ya astagfirullah. Nah, kayak gitu. Nah itu dia. Artinya apa? Prinsip ketika kali ini adalah kalau senang dengan sahabat jangan berlebihan. Karena yang namanya berlebihan itu tidak baik. Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari tema Bapak kali ini, meskipun mungkin Bapak sampaikan rotok ngalor gitu ya, apa-apa ya, tapi paling enggak ada yang mengena di hati ya. Oke. Artinya adalah bersahabat itu boleh, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Bahkan juga direkam saja, nanti gampang ditulisnya. Artinya dibolehkan. Bahkan
bersahabat kepada non-muslim boleh nggak? Boleh. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Yang penting kita tahu batasan-batasan itu aja. Nah, kalau itu kita lakukan, maka persahabatan kita akan bagus, persahabatan yang kekal abadi insyaallah. Kalau kebanyakan pasti akan bosan. Mungkin materi kita akan kita sambung di lain waktu gitu ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang penuh dengan amalan ibadah kita. Penuhnya bukan karena banyaknya, tapi penuhnya karena kita beribadah tersebut dengan sungguh-sungguh, kemudian makbulan. Apa itu makbulan? Ibadah yang sedikit atau seberapa banyaknya, tapi yang penting diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan semuanya bisa merampungkan puasa kali ini. Tidak ada yang bolong, kecuali mungkin perempuan ya. Kalau perempuan pasti bolong ya. Benar. Memang yang namanya perempuan itu manusia paling ribet. Ya nggak pernah bisa sempurna kalau puasa Ramadan, ya nggak? Pasti harus mengganti dengan hari lain. Nggak apa-apa. Apapun itu silahkan dimaksimalkan. Aku qouli hada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.